Macet lagi. Bisa telat lagi masuk kantor nih. Tuh kan, mak kamu kambuh ya? Dalam teori klasik, emosi dan kemarahan dapat mengganggu fungsi lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih mengangkat tema dalam video ini tentang permasalahan-permasalahan lambung yang lebih tepatnya mengenai salah satu sindrom lambung yang berdasarkan teori klasik disebut hiperaktivitas energi hati yang menyerang lambung. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dalam teori pengobatan tradisional Tiongkok, hiperaktivitas energi hati menyerang lambung merupakan salah satu sindrom umum yang menggambarkan ketidakseimbangan emosional dan fisik. Konsep ini berasal dari filosofi dasar dari teori klasik Tiongkok, di mana tubuh manusia dipandang sebagai satu kesatuan holistik antara organ, energi, dan elemen-elemen alam. Hati, dia bertanggung jawab atas regulasi aliran energi, emosi seperti kemarahan dan frustasi, serta detoksifikasi. Sementara lambung, dia lebih berfokus pada penerimaan dan transformasi makanan menjadi nutrisi. Ketika energi hati menjadi hiperaktif atau mengalami stagnan yang sering dipicu oleh stres emosional, ia bisa menyerang atau mengganggu fungsi lambung yang menyebabkan masalah pencernaan. Ini bukan sekedar gangguan fisik, tapi juga mencerminkan interaksi antara emosi dan organ dalam. Sesuai dengan prinsip bahwa emosi negatif dapat mempengaruhi energi dan merusak keseimbangan yin dan yang. Sindrom ini sering terkait dengan kondisi seperti gastritis atau GERD atau dispepsia fungsional, di mana gejala utama muncul karena energi hati yang memberontak atau berlawanan arah atau kacau, sehingga mengganggu turunnya energi lambung. Kalau kita lihat dari siklus energi dalam setiap bagian organ, hati energinya harusnya naik ke atas, sementara lambung harusnya turun ke bawah. Apabila siklus-siklus ini berlawanan arah, maka dia akan menimbulkan permasalahan ketidakseimbangan. Menurut Huang Tineching adalah sebuah kitab klasik traditional China medicine yang selalu menjadi patokan para praktisi atau pengobat Tiongkok. Hal ini mirip dengan angin yang meniup tanah atau membuat lambung menjadi tidak stabil. Patogenesis sindrom ini dimulai dari stagnasi energi hati, biasanya dipicu oleh faktor eksternal dan internal. Emosi seperti marah yang berlebihan, terus tingkat stres yang tinggi atau kronis, atau bahkan frustasi yang dapat menghambat aliran energi hati, menyebabkan menjadi hiperaktif dan berbalik arah ke arah lambung. Dalam model 5 elemen, hati merupakan elemen dari kayu. Seharusnya mendukung limpa sebagai elemen tanah. Tapi jika hati terlalu dominan, ia bisa menyerang limpa dan lambung, sehingga mengganggu transformasi makanan dan produksi energi. Hasilnya, energi lambung gagal turun dengan benar, sehingga menyebabkan naiknya asam lambung, mual, dan berikut rasa nyeri. Secara mekanisme biologis, ini mencerminkan respon tubuh terhadap stres. Energi hati yang stagnan meningkatkan aktivitas sekresi asam lambung. Kalau kita lihat dari gejala-gejala dari permasalahan ini secara klinis, akan kita temui nyeri perut di bagian atas atau nyeri hulu hati yang memburuk saat marah atau stres. Dia menjalar ke hipogdium atau daerah samping tulang rusuk. Terus adanya perasaan lapar tapi mudah kenyang, disertai kembung, bersendawa, atau mual. Jika ini berhubungan emosi yang terkait, irritabilitas, gelisah, dan depresi ringan.
Gejala lain yang bisa muncul adalah rasa mulas, sembelit, atau diare yang bergantian. Kalau kita lihat secara diagnosa lidah, kita akan melihat di tepi lidah ada warna merah. Sementara kalau kita periksa nadinya berasa tegang. Ini berbeda dari defisiensi limpa lambung, di mana energi lemah, karena di sini ada kelebihan yang atau energi yang aktif dari hati yang mengganggu. Studi Traditional Chinese Medicine menunjukkan bahwa sindrom ini sering muncul pada pasien dengan GERD atau gastritis kronis, di mana energi hati mengganggu fungsi lambung, sehingga menyebabkan inflamasi dan disfungsi motorik. Prinsip terapi dari permasalahan bersalah ini adalah terapi untuk sindrom ini bertujuan untuk melancarkan energi hati, menenangkan hati, dan menguatkan lambung, serta limpa, agar energi bisa mengalir harmonis lagi. Nah, pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan melalui akupuntur, herbal TCM ataupun herbal lokal. Terus yang paling penting adalah pola makan dan gaya hidup. Efektivitas terbukti dalam studi di mana kombinasi herbal dan akupuntur mengurangi gejala hingga 93% pada pasien gastritis. Jadi kalau kita lihat presentasi di sini sangat besar, yang menandakan tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Walau demikian, diagnosis harus dibuat oleh praktisi yang berpengalaman dan terlatih karena bisa tumbang tindih dengan sindrom lain seperti adanya panas lembab. Jadi cukup hati-hati juga dalam melakukan diagnosa permasalahan ini. Konsep ini sangat relevan dengan bagaimana pengobatan klasik memahami hubungan antara emosi dan kesehatan fisik. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, hati dalam teori klasik tidak hanya organ fisik, tetapi juga pusat pengaturan aliran energi dan emosi. Ketika hati mengalami stagnasi atau hiperaktivitas, hal ini dapat secara langsung mempengaruhi fungsi lambung dan limpa yang mereka ini bertanggung jawab atas pencernaan dan transformasi makanan menjadi energi. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang bisa membantu pemahaman lebih mendalam lagi permasalahan ini, di mana hubungan emosi dan fungsi organ. Dalam teori klasik, emosi negatif seperti marah, frustasi, atau stres kronis dapat menyebabkan energi hati menjadi stagnan atau bahkan hiperaktif. Hal ini kemudian dapat menyerang atau mengganggu fungsi lambung yang seharusnya energinya turun. Akibatnya energi lambung menjadi naik dan menyebabkan gejala seperti mual, mules, dan nyeri di perut atau nyeri di lambung. Nyeri perut atas atau nyeri hulu hati, nyeri ini seringkali memburuk saat seseorang marah atau stres dan bisa menjalar ke daerah hipokondrium atau samping tulang rusuk. Dispepsia, pasien mungkin merasa lapar tetapi mudah kenyang, sering bersendawa, atau mengalami kembung setelah makan. Gejala lainnya bisa dapat kita temui, dia akan disertai dengan sensasi penuh di bagian perut atau kembung ya, sering menghela nafas atau bahkan rasa sakit di bawah tulang rusuk. Diagnosis dan terapi holistiknya penting untuk dicatat bahwa diagnosis dan terapi dalam teori Chinese medicine selalu dilakukan secara holistik. Artinya, seorang praktisi TCM atau praktisi teori klasik tidak hanya melihat gejala fisik, tapi juga mempertimbangkan pola hidup, emosi, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, terapi tidak hanya berfokus pada lambung, tapi juga pada hati dan limpa untuk mengembalikan aliran energi yang harmonis. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.